tidak ada. Nah, ini harus dikaji. Maka secara fakta histori, Kristen itu doesn't exist. Kristen itu nggak ada secara fakta histori. Karena yang disebut dengan Kristen mula-mula ada satu paham sekte Arianisme atau dari Arius itu memiliki gospel bukan 4 tapi 50. Kenapa menjadi 4? Ya. Kenapa menjadi 4? Ya. Kenapa menjadi 4? Itu keinginan siapa? Keinginan bapak-bapak gereja. Bukan keinginan yang wahyu yang benar-benar katanya Injil Yesus, Injil Nabi Isa. Bukan. Kan punya Yesus kan bukan wahyu, Bang. Dia Apa? cerita dia yang bicara ditulis warna merah. Bukan seperti kitab Anda diomongin langsung ditulis atau dihafal. Beda. Jadi tidak sama. Justru di dalam justru di dalam Al-Qur'an namanya Nabi Isa alaihissalam. Di surah Maryam ayat 30 itu jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Itu perkataan Nabi Isa yang nabinya orang Israel, nabi penutupnya bangsa Israel. Dia mendapatkan kitab Injil dan dijadikan nabi. Itu waktu bayi itu ngomongnya. Jadi itu di kitab Anda, di Bible nggak ada tertulis. Iya, orang Bible kan perkataan siapa? Menurut penyaksian, kesaksian yang nggak tahu siapa sebenarnya yang berbicara. Ya, kalau hanya dirangkum oleh penulis. Iya, kalau saksi Anda kalah hanya dirangkum oleh penulis. Loh, enggak apa-apa, silakan kita akan bahas Al-Qur'an, kitab saya. Setelah kamu benar-benar udah nggak mau pakai itu Biblemu. Bukan, kita ada diskusi. Jadi otomatis saya kan ada hak mirroring ya, karena berarti mirroring tujuannya adalah nyari remis kan gitu. Iya, karena abang memberikan statement. Ya karena gini, pada saat kita bahas Bible, ya, kamu kemudian mempertanyakan dan menurut alibimu, klaim kamu Al-Qur'an juga seperti itu. Bukan. Nah, ini namanya cari remis. Bukan. Karena kenapa? Wajar saya berpendapat seperti itu karena Bible itu ada tahun 1, tapi kok ada muncul 660 tahun berbeda. Kata siapa? Kata siapa muncul di abad 1? Sekarang Abang Dito ya dengan saya. Nggak, coba kita gali. Kita gali kebenaran. Apakah Bible ini apakah Bible 4 ini adalah abad pertama atau abad keempat? Sekarang kita coba dijawab dulu. Seandainya kita berdua hidup dalam 200. Nah dulu, jangan dulu kemana-mana dulu. Kamu tadi mengatakan bahwa Biblemu itu abad pertama. Cukup lama, sampai 500 tahun lebih ini ceritanya. Jadi kok berubah? Contoh. Ntar dulu. Di situ ditulis Yesus ada buat Nabi. Ntar dulu. Dia jelas surat 8 hari di kitab tak ada jelas. Ntar dulu. Kamu tadi mengatakan bahwa kitabmu abad pertama. Ya. Apakah benar abad pertama? Historisnya jelas di situ. Bukan. Kalau historisnya dari yang tertulis itu mengisahkan abad pertama. Apakah Biblemu abad pertama atau abad keempat sebenarnya? Dari manusia abad keempat, dari manusia abad keempat, dari manusia abad keempat mengambil rujukan dan mengesahkan 4 gospel yang abad keempat ini menceritakan abad pertama, atau abad pertama ini yang tulisannya itu? Kayaknya ada berubah di bawah itu. Oh ada? Ya, nggak tahu saya, nggak lihat. Apa cuma mengelifkan saja ya? Saya di jalan masalahnya, belum sampai rumah. Tapi saya sudah perjalanan pulang. Ya, sudah di-invite. Mudah-mudahan Gurunda bisa naik. Kita lanjutkan lagi. Jangan mengatakan sesuatu tentang pembodohan publik. Kalau mengatakan Bible itu abad pertama, abad 1 sampai tahun 1 sampai tahun 100, itu belum ada Bible. Bible itu diresmikan abad keempat, manuskrip itu abad keempat.
Itu dulu. Kitab Anda tahun berapa? Kitab saya ya abad ke-5, abad ke-6. Jadi kitab suci Al-Qur'anul Karim awalnya adalah bukan mushaf. Bukan buku yang saat ini isinya Al-Qur'an itu. Isinya Al-Qur'an itu, tapi Al-Qur'an kami, kitab suci kami itu dari tradisi lisan. Yang tadi kamu katakan siapa saksinya? Saksinya itu Allah langsung karena yang memberikan. Gimana mau lo Jadi yang langsung dikatakan- orang dia nggak ketemu sama Nabi? Iya, sini. Oh, Iya. mungkin tidak ketemu dengan Nabi. Iya kan Bang? Iya, Kak. Gimana? Allah Apa? sendiri kan nggak pernah ketemu sama Nabi kan? Sama Nabi nggak pernah ketemu kan? Nah, itu pembicaraan orang yang tanpa ilmu. Di Al-Qur'an surah Al-An'am ya. Al-Najm apa Al-An'am tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW itu Mi'raj. Itu mimpi rohani itu Akang. Mimpi Bukan. rohani, makanya orang Arab nggak menggunakan waktu untuk Isra Nah, Mi'raj ini itu loh nggak kalau dipakai. kalau dikasih ilmu ngeklaim itu mimpi ini apa segala macam. Tertulis kan di situ mimpi rohani. Di mana? Logika ada sains. Di mana? Bisa sains dengan logika Di nggak mana? mungkin kan? Tar dulu. Makanya jangan dibantah. Kalau sudah bertanya, izinkan jawaban ini kamu terima. Oke, Kami lanjut. seluruh umat Islam di dunia, ada nggak yang menolak perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad? Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Arab, dari Madinah ke Palestina, itu dalam satu malam. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini karena Tuhan yang berkehendak memperjalankan nabinya, utusannya, dan menghadap secara langsung dalam hal perintah sholat 5 waktu yang endingnya. Kamu nggak bisa bantah kepada saya. Kamu akan Tapi- membantah seluruh Maaf umat Bang Dito. seluruh umat Islam di seluruh dunia. Ya gimana? Maaf Bang Dito, tapi kayaknya salah ngutip deh Bang Dito. Di mana? Bukan di Salah. Al-An'am atau di itu, di Al-Isra itu. Itu Isra-nya. Isra itu perjalanan dari Iya. Mekah ke Masjidil Aqsa. Kalau Oh. yang perjalanan ke Sidratul Muntaha itu yang saya maksud. Oh, ya silakan. Jadi ini pemahaman kami umat Islam. Makanya saya mualaf umur 15 tahun, saya tidak langsung diskusi dengan keluarga, dengan siapapun. Saya belajar, saya sekolah, saya ke madrasah, saya ngaji TPQ. Supaya apa? Meyakini bahwa setelah mati saya nanti akan ditidurkan, mudah-mudahan tidak mengalami siksa kubur. Setelah itu kiamat datang, kami dibangkitkan, akan dimintain pertanggungjawaban di dunia. Baik dan buruk itu akan menjadi asbab kita masuk neraka atau surga. Itu An-Najm ya, surah An-Najm itu. Jadi Al-Quran ini kalau mau dibantah oleh saudara Kristen, ya karena landasannya bukan ke hal yang mencari hikmah. Contoh, diambil dalil-dalil itu bukan di zaman sekarang. Yohanes Damaskus yang sangat dekat dengan zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wafat, Yohanes Damaskus ini lahir. Habis lagi, oke. Itu Yohanes Damaskus namanya. Itu coba cek, itu rasi ilmu, pengembangan pengetahuan gitu loh. Jangan hanya klaim. Yang kalian tanyakan orang-orang Kristen sekarang itu adalah kutipan di orang-orang terdahulu. Itu ya. Harus kalian ketahui. Saya tanya Bang. Kenapa lah isi Quran itu banyak menarasikan ada di Bible? Nah, itu klaim kan, coba buktikan. Mana buktinya? Tidak ada lah, tidak ada Pak. Di Al-Quran itu tidak ada. Marilah kita memuaskan hawa birahi karena suamiku tidak ada di rumah. Nggak ada seperti itu di dalam Al-Quran. Di mana?
Coba kasih bukti dulu di mana? Tentang kisah Abraham mirip ya, karena itu tertulis di Bible. Kisah lahirnya Isa, Ismail ada di situ. Justru di kitab Anda tak jelas berapa tahun Ismail disunat, tak ada di Quran Anda. Ada itu di Bible. Isa itu yang copy paste mirip nama Yesus, mamanya pun mirip-mirip. Kan kami kan nggak nganggap itu nabi, nggak ada, kami nggak kenal. Tapi kok mirip kan gitu, walaupun di Anda disebut tidak disalibkan, nyatanya dia lahir. Dengar loh. Oke. Dia Itu posisi yang menurut surat tuh nggak jelas di mana. Oke. Itu menurutmu yang mirip. Dibilang di surat berapa nggak ada buktinya, nggak ada saksi. Gimana? Itu yang menurutmu mirip. Yang tidak mirip Nabi Nuh itu, Nabi Noah atau Nuh, itu dikatakan suka telanjang dan mabuk-mabukan. Ada nggak di Quran? Kan dipotong-potong, nggak semuanya diserap kalian serap. Ya udah, berarti nggak semuanya. Sekarang permasalahannya ada yang dikutip atau itu kebenaran atau itu plagiat atau pencontekan. Itu yang harus kita bahas. Aku mau Kita tanya, diskusikan. Sabar yang dulu. mencontek yang ada dulu, baru setelah balik apa? Sabar Masa dulu. aku nyontek punya orang yang tahun 600 lagi baru datang. Iya, makanya sabar dulu. Harusnya yang Kita ada dulu. sama-sama. Ya, sabar gantian. Oke. Plagiator itu adalah yang sudah ada dijiplak ngeplak. Maksudnya fotokopian. Ya, betul. Yang menjadi duplikat kan gitu. Ya, betul. Kalau saya katakan tadi ada Nuh yang dikatakan di dalam perjanjian lama telanjang dan suka mabuk-mabukan. Kemudian siapa? Lot itu memberikan putrinya. Kemudian Daud. Untuk melanjutkan keturunan loh. Entar dulu. Jangan gitu. dipotong. Gantian. Itu pembedanya ya. Kemudian kamu mengatakan Abraham. Padahal di Bible, di Taurat Musa, saya bicaranya Taurat aja biar ketampol. Taurat ini bukan kitabnya orang Kristen, tapi kitabnya orang Yahudi. Ini harus kita diskusikan supaya mencerdaskan teman-teman Kristen tidak menganggap Taurat Musa ini adalah bagian daripada Bible. Nggak ada hubungannya, Bre. Karena ini sudah ada gurunda saya, Bang Zuma. Saya langsung alihkan saja. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, rehat dulu, istirahat, minum kopi, renggangkan badannya semua. Ya. Boleh saya ambil alih sebentar aja? Salam kenal, Gurunda. Iya, saudara Kuare. Jadi gini, saudara, kitab Anda itu sumbernya, iya siang. Kitab Anda itu sumbernya bumi, dunia ini sumbernya. Ya. Kalau Al-Quran itu sumbernya langit, kelasnya berbeda. Sabar ya. Jadi memang kitab Anda lebih dulu, karena penyesat itu memang lebih dulu. Penyesat itu berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya penyesat itu berada di tengah-tengah Bani Israel dan asalnya pun dari sana. Kemudian setelah ajaran pencipta langit dan bumi yang datang kepada Bani Israel, bangsa pilihan Allah tadinya, telah ternodai, telah tercemarkan oleh tangan-tangan jahil, Allah kemudian memurnikan ajaran itu melalui nabinya sebagai penutup nabi. Di dalam Al-Quran diterangkan surah Al-Ma'idah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, wahai kalian yang diturunkan Torah, Zabur, Injil kepada kalian. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Telah datang kepada kalian utusanku untuk menjelaskan kepada kalian banyak dari isi Torah, dari isi Mazmur, dari isi Injil yang kalian sembunyikan. Telah datang kepada kalian Nabi Muhammad dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Ini kata Allah di dalam Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad itu ketika menerima wahyu,
Beliau tidak pernah melakukan penyelidikan, tidak pernah melakukan daftar pustaka, tidak pernah kemudian mencari angket, menemui saksi-saksi lalu mencatat seperti pengarang-pengarang Bible, saudara. Tidak ada kerajaan yang lebih tua memerintahkan kepada rabi-rabi atau imam-imam Yahudi untuk menerjemahkan kemudian kitab Tanakh ke dalam bahasa Arab untuk disadur masuk ke dalam Al-Quran. Itu nggak ada. Terlepas hari ini Anda yakin atau tidak yakin, faktanya Nabi Muhammad tidak pernah melakukan hal yang seperti dilakukan oleh penulis Bible. Mengumpulkan kesaksian-kesaksian, menyadur data-data dari kitab-kitab sebelumnya, menerjemahkan, mengkritisi, melakukan evaluasi, memperbaiki, menyempurnakan, mendekati bahasa dan rasa bahasa yang digunakan oleh kaum di mana Bible itu mau dikirim atau mau digunakan. Hari ini 1400 tahun lebih malah Nabi Muhammad seorang diri menyampaikan Al-Quran kepada dunia. Tak ada bantuan siapapun dari aspek manusia untuk memasukkan unsur apa yang kemudian sama seperti terjadi terhadap kitabnya Nabi Musa dan juga Isa alaihissalam. Di Islam itu, Bung, ketika Nabi Muhammad menerima Al-Quran, ada yang disebut ijazah ardan wasima'an. Nabi Muhammad menerima Al-Quran, taruhlah misalnya satu ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad menyampaikan kepada muridnya, muridnya mendengarkan dengan seksama. Setelah Nabi Muhammad selesai membaca bacaan tersebut, muridnya mengulang bacaan itu dengan sampai pada posisi hafal. Beliau tidak melakukan penyelidikan, kemana lagi aku ini harus mencari. Tidak seperti Lukas, Markus, Matius, tidak. Nabi Muhammad seketika itu wahyu datang kepadanya. Jadi kalau ada kesamaan berita, karena yang memberitakan itu adalah sang penguasa yang maha tahu, yang maha melihat. Jadi dia melihat keadaan Nabi Musa karena beliau yang berkarya terhadap Nabi Musa. Beliau menceritakan berita gaib kepada Nabi Muhammad terkait dengan Nabi Daud, terkait dengan Nabi Isa. Kenapa? Karena hakikat itulah yang kemudian mengutus nabi-nabi tersebut dan memberikan wahyu kepada mereka. Dan hakikat tersebutlah yang menyaksikan bagaimana pengingkaran kaum nabi yang beliau utus. Lalu menceritakan berita gaib itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang kalau Anda menjadikan tolak ukur kitab saudara untuk menilai Al-Quran, itu sama halnya Anda menilai air bersih dengan air comberan. Sederhana bukan? Dari mana Lukas mendapatkan berita? Dari mana Markus mendapatkan berita? Dari mana penulis Matius yang bukan murid Yesus mendapatkan berita? Dari mana Yohanes yang bukan murid Yesus mendapatkan berita? Dari mana Paulus menuliskan 13 buku? Adakah Yesus pernah memberikan mereka data? Adakah Yesus pernah memberikan kemudian validasi? Adakah Yesus memberikan legalitas standing kepada mereka untuk mereka hafalkan, untuk mereka tuliskan? Ada? Tidak ada sama sekali. Jadi nggak bisa Bible itu jadikan takaran, ukuran. Apalagi yang kita tahu, Bible ini setiap saat direvisi, dikoreksi, diperbaiki, bahkan jauh dari original teksnya. Lantas buku ini yang mau dijadikan sebagai acuan untuk menilai Al-Quran. Jangankan terjemahan yang ada di Indonesia, original teks yang disusun pada abad keempat pun itu bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus yang valid. Kenapa? Tidak ada tangga sanad penyampai mata rantai berita tersebut. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Iqra, sahabatnya mendengarkan, sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan. Apa yang diragukan? Sejazirah Arab mengaminkan. Di luar daripada jazirah Arab, sahabat, murid, tabi'in bergerak ke seluruh penjuru bumi, menghafalkan, menyampaikan, menuliskan hafalan, tulisan yang sama. Apa yang diragukan? Ketika di belahan dunia ini ada yang membaca atau menulis Al-Quran satu, salah huruf saja satu, maka dunia akan bergemuruh. Jadi bagaimana Al-Quran mau kemudian diragukan bagi orang-orang yang berpikir? Sedangkan Bible ini apa yang bisa kita andalkan di Bible ini? Yesus aja tidak pernah menyebut Bible tersebut. Yesus tidak pernah mengenal kemudian penulisnya. Yesus tidak pernah tahu siapa saksi-saksi yang memberikan informasi tentang dirinya.
Lalu apa yang mau jadikan sebagai acuan selain daripada bisikan-bisikan iman? Itulah yang dikatakan Al-Quran. Mereka menuhankan hawa nafsu. Kristen itu adalah agama yang menuhankan hawa nafsunya. Kenapa? Mereka ke gereja menyembah Yesus. Siapa yang ngajarin? Yesus? Enggak. Elohim? Enggak. Lalu siapa? Nabi Musa? Enggak juga. Daud, Salomo, Maria, ibunya Yesus, atau Yusuf, ayah tirinya Yesus? Enggak. Lalu siapa yang membuat mereka berbondong-bondong ke gereja menyembah sosok Kristus itu? Hah? Hawa nafsu. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Orang-orang kafir menyembah hawa nafsu, karena hanya nafsu mereka lah yang membuat mereka bangun pagi-pagi di minggu hari untuk ke gereja menyembah Kristus, ya bukan anak Maria. Ya, silakan. Tausiahnya cukup mantap ya. Saya yang abang bilang itu mantap sekali, bernarasi tentang kisah. Tapi saya mau tanya dengan abang, seandainya kita berdua hiduplah pada zaman yang abang ceritain tadi, tahun 300 Masehi, apakah Anda bisa bernarasi seperti yang tadi gitu mantapnya? Saya umat Islam, saya ditopang oleh Al-Quran yang validasinya lengkap, sempurna, dan tak diragukan. Sama-sama hidup di tahun 300 sudah. Kalau saya hidup di tahun 300, kalau saya hidup di tahun 300, saya akan menjadi orang yang bodoh dan bahlul karena percaya kepada pemberitaan orang-orang yang tidak jelas. Udah terjawab kan? Ya. Nah, Anda paling-paling umur 70 tahun pasti udah metong sama dengan saya. Artinya kalau kita bicara tahun 300 Masehi, Anda tidak bisa bicara seperti itu. Kenapa? Akan muncul dia 650 tahun yang berikutnya. Oke, satu. Kedua, Anda bilang nafsu Kristen itu, artinya dia Kristen itu kan adalah pengikut ajaran Yesus. Ke gereja bukan nyembah-nyembah, Bang. Kebaktian, berdoa, bernyanyi, ucapan syukur, dan mendengar. Perintah siapa? Kita kan bersekutu untuk kebaktian kan gitu. Iya, perintah siapa? Kan harus ada perintah. Karena kalian melakukan. Ada yang memerintahkan, abangku. Ada yang memerintahkan kalian. Makhluk halus yang memerintahkan kalian itu. Ada. Kalau berdoa bisa di rumah. Gimana saja bisa. Karena Tuhan itu bisa. Ada ya. Iya, maha ada. Kami juga begitu. Supaya nampak berdoa. Kami juga begitu. Kami juga begitu. Artinya sekarang Anda sendiri udah salah kalau sendiri. Kenapa? Anda menyembah, tapi kok satu arah. Ada apa? Tuhan itu di atas loh, bukan di samping atau di barat timur. Tapi nyatanya terus Anda menyembah menghadap kemana? Tidak ada pakai penyembah. Pokoknya ya Anda menghadap ke tembok. Apakah Tuhan itu ada di tembok? Kami tidak. Bahkan Anda menghadap ke toilet warga. Gimana dong? Berarti Tuhan Anda ada di toilet. Bisa. Ini abangku. Ya artinya kita kan diskusi. Iya, saya tanggapi pernyataan konyol Anda itu. Karena Yesus ketika beribadah menyembah Elohim yang di langit juga dia menghadap. Entah itu ke barat, entah ke timur, entah ke selatan, Yesus juga menghadap. Berarti orang menyembah itu, Bang, bukan dilihat dari arah kemana dia menghadap. Berarti di situ ada Tuhannya. Itu konyol namanya. Karena setiap para nabi ketika beribadah mereka punya kiblat. Ada kiblatnya, ada arah ibadah. Aku sujud menyembah ke arah baitmu. Apa itu? Lanjut. Kita berbicara masih, saudaraku, kita masih berbicara mengenai legalitas kitab suci. Jangan kemana-mana dulu. Ya, artinya seperti tadi abang bilang itu, kami di gereja karena tidak mungkin di rumah, sehingga adalah namanya jemaat. Kalau beberapa orang, jemaat itu artinya sama dengan gereja, ya satu gedung. Bukan mengarah mau ke utara selatan, tetap kemana. Yang penting di depan adalah pendeta. Kita dengar khotbahnya, bukan turut sujud. Beda. Ya, ini kita berbicara mengenai kitab suci dulu. Jangan dulu ke situ, nanti makin babak belur nanti. Kitab suci dulu. Dari mana Anda mendapatkan mantra-mantra yang kalian jadikan sebagai kitab suci? Silakan. Kita mendengar nggak ada yang lain. Bahas-bahas kitab suci nggak ada. Bahas-bahas agama orang nggak ada. Taunya kita diberitakan tentang apa yang ada di Bible itu, perjalanan baru. Jadi teman-teman ada, disembah salib lah begini, bukan. Jadi supaya jangan teman-teman di bawah semua ada 1000 orang menganggap seperti itu, bukan. Beda-beda. Ada memang sekte, ada jingkrak-jingkrak, tapi jangan generalisir. Aku sendiri kan bukan seperti itu. Kita masih berbicara kitab suci ini, Bang, bukan berbicara mengenai prosesi ibadah. Oke. Menyangkut kitab suci sendiri tadi,
Saya cuma satu yang jelas, apabila kita Abang Juma dengan saya berdiri pada tahun 300, selesai sudah. Abang nggak bisa bergerak apa-apa, ngomong apa-apa nggak bisa tentang yang tadi Abang narasikan, karena itu belum ada, belum muncul. Karena terus terang, Yesus sendiri sebelum lahir di kitab itu udah ada nubuat. Contohnya yang namanya malaikat ke Bunda Maria, baru waktu lahir, waktu kejadian di dunia, sampai mau disalib, sampai naik ke sorga. Jelas ada tertulis. Tapi Nabi Anda kan nggak tahu, ujuk-ujuk dulu kan dia masih ikut pedagang dengan pamannya, Abu Talib. Kan gitu. Jadi narasi contoh, ini akan kubangkitkan jadi membawa ini dari tanah Arab. Enggak ada saya lihat kalimatnya, tapi tunjukkan. Kan aku bertanya ya, mungkin Abang narasikanlah supaya saya juga paham. Tadi sudah panjang lebar saya jelaskan. Proses sederhana Al-Quran itu diwahyukan. Sekarang Anda harus imbangi proses Bible Anda itu gimana? Itu loh. Kan Bible itu bukan seperti punya kita Anda. Kitab Anda kan ya semua udah, dibilang makanya dijelaskan dari mana Bible Anda itu dari Tapi mana. kalau Bible itu adalah narasi beberapa kisah dia, mulai perjanjian lama, Musa terus sampai ke zaman Yesus. Itu kan nggak semua firman, tapi sebagian. Ya prosesnya gimana Bang? Prosesnya gimana sampai kok ada tulisan buku kayak gitu? Prosesnya dari mana? Kan yang menyampaikan firman, saudara, yang menyampaikan firman itu kan Yesus. Mana kitabnya Yesus? Mana ucapan Yesus? Kan Yesus mengatakan aku. Mana? Bagaimana ceritanya? Sampai kepada sahabat mana yang Anda maksud? Paulus ke Galatia, narasi dia ditulis sekretarisnya gimana selama di sini kejadian. Enggak, Yesus kan datang. Yesus datang sebagai penyampai firman. Ya, baru ditulis Yesus mengatakan Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana kumpulan firman itu yang tidak bercampur dengan perkataan-perkataan pengarang? Siapa yang menerimanya? Segala firman maksudnya omongan dia itu loh, kejadian itu warna merah itu dia. Bukan tersendiri. Kan Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti ucapan Yesus itu tidak bertambah dan tidak dikurangi. Mana ucapan Yesus itu yang tidak bertambah dan tidak dikurangi? Diberikan kepada siapa? Itu yang huruf merah. Itu hasil hafalan. Itu hasil hafalan. Bukan. Atau itu hasil pendengaran? Pendengaran. Oke, sekarang Anda tunjukkan di mana Lukas pernah mendengarkan Yesus berbicara. Kalau menyangkut ini, mirip dengan Kang Dito, mengarah kepada saksi-saksi. Itu kan sudah tertulis. Tidak dibahas siapa menulis, sama dengan kitab Anda. Loh, tidak ada tadi saya sudah menjelaskan Al-Quran itu dari langit melalui Roh Kudus ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan, murid-muridnya menghafalkan, murid-muridnya menuliskan. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, huzu al-Quran min arba'a. Nabi Muhammad memberikan legalitas, terimalah Al-Quran dari sahabatku. Tuh, Al-Quran disebutkan. Nah sekarang di mana Yesus memberikan legitimasi kepada Lukas untuk menulis perkataannya dan memproklamirkan Lukas sebagai penulis kitabnya? Di mana itu? Tidak ada tertulis. Berarti kitab Anda itu gelap, tidak jelas datangnya, asal usulnya nggak jelas. Berarti dia hanya bacaan biasa, tidak bisa didudukkan sebagai firman Tuhan, bahkan duduk sebagai sabda Yesus aja kagak. Sabda Yesus itu pembicaraan dia, abangku, bukan seperti Anda punya. Iya, pembicaraan Yesus. Dari mana Anda tahu kalau itu ucapan Yesus? Iya, huruf merah ada situ tulisannya. Dari mana Anda tahu kalau itu ucapan Yesus? Kan ada huruf merah, dibedakan. Siapa yang memberikan validasi merah ucapan Yesus, kuning ucapan Paulus, coklat ucapan Pak Bom Bom? Siapa? Jadi ini Bang, kalau mengarah ke sana, itu udah mengarah untuk penelitian. Kita kan gelap Bang, ini sederhana loh. Kan gelap. Tidak ada. Kalau sebuah novel, kita masih tahu penulisnya. Penulisnya melakukan kemudian saduran berita-berita di dalamnya. Dia yang menuliskan, dia yang mengarang, dia sendiri yang bertanggung jawabkan. Ini sekarang
Seorang Lukas, seorang Paulus menceritakan bahwa berita yang dimuat di dalam bukunya itu menceritakan tentang oknum yang bernama Yesus. Tapi Yesus tidak memberikan legitimasi kepadanya. Kayak mana itu? Bukan seperti itu, namanya kisah abangku ya. Dalam artian bukan seperti buat skripsi harus terang. Itu sama dengan Anda. Saya tanya pun Anda nggak bisa jawab. Katanya Apa yang Anda tanya tentang Al-Quran? Kan Al-Quran sudah jelas. Al-Quran wahyu. Contoh. Wahyu itu turun dari langit. Dari langit turun kepada Nabi Muhammad. Abraham itu dengar dulu. Kul man kana aduwan li Jibril Ya, suaranya besar. fa sih, jadi nggak innahu bisa kita ngomong. nazzalahu ala qalbik. Jadi malaikat Jibril turun membawa wahyu, menyimpan wahyu itu di dalam hati Nabi Muhammad. Setelah masuk ke dalam hati Nabi Muhammad kemudian melisankan. Setelah dilisankan, didengarkan oleh sahabatnya, didengarkan oleh muridnya ikut menghafalkan. Kenapa dihafalkan? Karena kelak akan disampaikan kepada seluruh dunia. Karena wahyu yang diterima Nabi Muhammad diperuntukkan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Maka wajib dihafalkan, wajib dituliskan. Legalitas jelas. Sumber satu-satunya Nabi Muhammad. Oke. Sekarang tunggu. Sumber satu-satunya Yesus. Yesus menyampaikan firman setelah mendengarkan dari langit. Dari pemberitaan Roh Kudus kepadanya. Setelah Yesus mengeluarkan dari mulutnya, diterima oleh siapa? Salah. Yang namanya Yesus itu ngomong itulah firman, bukan disampaikan. Setelah Yesus menyampaikan perkataan seperti apa Bani Israel harus melakukan hidup keagamaan, siapa yang mendengarkan ucapan Yesus itu? Murid-muridnya. Siapa murid itu? Itu yang 12 orang. Mana catatan-catatan mereka tentang firman yang disebutkan Yesus? Memangnya 2000 tahun lalu. Sekarang Anda menanyakan Bible, berarti menanyakan kisah dia. Berarti tidak ada. Akui aja bang, akui aja. Ucapan Yesus tidak ada yang menghafal. Menghafal maksudnya? Ya menghafal setiap ucapan Yesus selama beliau penginjilan. Nggak ada yang menghafal kan? Kisah dia selama dunia ditulis ya. Bukan intinya kisahnya sama. bang. Kalau kisah itu siapapun bisa menulis. Sekarang yang kita pahami di sini adalah firman yang Yesus terima dari Tuhannya. Siapa yang menerimanya? Bukan seperti itu maksudnya. Firman itu dia ngomong sendiri, itulah firman. Karena dia langsung. Justru itu. Yesus mengakui katanya tuh. Yohanes 17 bang, abangku. Yohanes 17. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Yesus menerima firman. Betul. Nah sekarang firman yang Yesus terima ini, firman yang Yesus terima ini, apakah Yesus telan sendiri atau Yesus sampaikan kepada muridnya? Udah saya jawab. Intinya bahasa itu bukan langsung kayak ada dari sana dia ngomong, enggak. Apa kegiatan dia, itulah firman itu. Bukan itu, berarti salah. Berarti agama Anda salah konsep. Yesus itu menyampaikan firman. Apa yang disampaikan oleh Yesus itulah firman. Iya, ucapan dia selama hidupnya. Nah, mana ucapan itu disampaikan kepada siapa? Iya kan lagi dia berkhotbah, so kan banyak itu baca dia warna disampaikan kepada siapa abangku? Pas lagi di Gunung Seto di mana berkhotbah di berdakwah kan sama banyak. Disampaikan kepada siapa? Murid kan dengan muridnya kepada masyarakat kan gitu. Nah siapa muridnya yang menerima ucapan itu dan apa ucapannya? Kalau Anda bertanya ke situ kan 2000 tahun yang lalu abangku, itu bukan substantif yang menyangkut itu. Yang jadi substantif ini loh. Maksud saudara Anda kehilangan arah tentang ucapan-ucapan Yesus itu. Anda nggak tahu lagi? Bukan kehilangan, karena tidak ditulis. Siapa berarti orangnya? Selesai. Berarti ucapan Yesus tidak sampai kepada Kristen. Artinya ajaran Yesus itu tidak sampai kepada gereja. Udah selesai kan? Kan itu maksudnya. Jelas kok di jadi sampai nggak ucapan-ucapan Yesus itu? Sampai nggak abang? Itu 2000 tahun yang lalu tertulis ada di Bible. Sekarang nggak tahu ada Bible nih, ada Bible. Menurut Anda ada Bible. Oke, Bible ini siapa yang terima? Kalau itu benar ucapan Yesus?
Kan bukan semua firman Bible itu abangku. Nah, justru karena itu, yang ada narasi justru karena Yesus, itu, karena Yesus tidak ada bernarasi di Perjanjian Lama satu justru karena itu, saudara, berarti Bible Anda itu tidak layak dianggap firman Tuhan. Bukan semua. Siapa yang bilang semua? Berarti Contohnya kitab kasus Anda apa? itu tidak dianggap sebagai firman Tuhan karena di dalamnya sudah bercampur, kan? Kisah banyak. Contoh punya Iya, siapa? berarti itu hanya buku biasa. Kisah dia di Galatia. Itu hanya buku biasa. Karena Kristen bukan ajaran Yesus, maka buku biasa yang mencampur aduk di dalamnya ini dianggap suci demi supaya Kristen punya buku suci. Betul? Bukan, itu pemana gini. Maka saya bilang tadi, Kalau memang seandainya saya ada salah, hadir berarti tahun kita Anda 400, harus murni. Harus murni Dengar loh, dari Yesus. Tahun 400, dengar loh, tahun 400 Anda nggak bisa ngomong seperti itu. Enggak, Pasti nggak jangan, nggak kalau ngomong. saya ada pada saat itu, Bung, saya akan bertanya, ini buku dari mana buku ini? Bukan, Anda nggak bisa ngomong yang tadi, nggak ada. Saya kalau hidup di abad itu saya akan bertanya, ini buku apa? Ini dari Yesus. Mana legalitasnya? Tidak mungkin Anda ngomong seperti Loh, itu. kok tidak Sekarang karena mungkin? kebetulan ada bekal. Kalau saya lahir sebagai Kristen mungkin karena otak saya sudah dibekukan lebih awal. Tapi kalau saya di luar Kristen, abad keempat abad pertama pun, saya pasti akan bertanya, ini buku apa sih? Ya, ini firman Tuhan. Tuhan yang mana? Siapa yang menyampaikan? Yesus. Siapa yang menerima dari Yesus? Nah, itu kan nggak pas, itu udah lari tuh, udah peneliti Kan namanya. Yesus Anda itu saudaraku, Yesus itu kan turun ke bumi sebagai wakil Tuhan. Yesus turun ke bumi sebagai wakil Tuhan, kan? Sebagai wakil Tuhan, dia yang menyampaikan firman. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah Yesus mengutus itu bukan aku. wakil Tuhan, ya, bukan wakil Tuhan. Dan Kristen itu bukan agama. Siapa bilang Yesus itu bukan wakil Tuhan? Bukan. Tunjukkan dalilnya di mana? Yohanes 17 nomor 3. Nah, saya 17:3. Kita santai saja. Sangat santai, tapi santainya juga jangan ini. Ya. 17:3 saya bacakan abangku ya. Iya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mana wakil? Yang telah engkau utus. Diutus Tuhan itu Iya, maksudnya mana wakil? dia turun ke bumi sebagai Tuhan atau wakil Tuhan? Wakil yang saya tanya. Wakil pula abangku. yang dicarinya. Wakil pula yang dicari. Makanya harus pakai dalil. Anda ngerti nggak maksud wakil itu? Tidak, nggak sesuai seperti yang Anda Enggak, maksud. saya Itu tanya, kan Anda udah ngerti nggak apa maksud utusan Tuhan? Karena gini loh, dia kan firman yang jadi manusia, kok dibilang dia wakil, kecuali orangnya bukan dari dia. Yesus sendiri mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Tadi kamu nggak percaya kalimat si Yohanes, siapa yang nulis? Semua kamu makan sendiri. Saudaraku, saya bukan tidak percaya. Saya mencari segala Tadi firman yang Yesus nulis? sampaikan. Siapa yang ini? Di situ tertulis baru. Ini lucunya. Saya kan di awal pembukaan saya mengatakan kitab Anda itu surat kabar. Anda ngerti surat kabar nggak? Surat kabar itu, saudaraku, surat kabar itu adalah berita yang dituangkan dalam secari kertas yang dihasilkan dari hasil penyelidikan, penelitian. Entah itu penulisnya menjadi saksi atau penulisnya hanya mendengarkan berita-berita yang ada di sekitar TKP. Itu yang disebut surat kabar. Jelas, koran. Apa arti koran? Anda punya kan kita. Apa koran itu? Koran itu kan surat kabar. Bang Kuira nggak ngerti pertanyaan Bang Juma, Bang, nggak nyambung. Iya, betul. Surat kabar tadinya oleh misionaris diganti menjadi koran supaya surat kabar itu mendekati Al-Quran. Itulah kelicikan masa lampau. Yang tadinya Biblos diganti menjadi Alkitab, itulah kelicikan masa lampau. Yang tadinya Theos dewa diganti menjadi Allah, itulah kelicikan masa lampau. Jangan Anda mengatakan itu salah. Yang tadinya pastor diganti menjadi Romo, itulah kelicikan masa lampau. Tenang, saudaraku, tenang. Tahun 400. Anda mau bicara apa ini? Tahun 400.
Karena 260 tahun lagi akan muncul Saya itu. akan kritis, ini buku apa? Mantra atau apa ini? Daftar pustaka apa ini? Ini buku-buku apa? Menu Nggak ada kue pustaka. atau apa? Buku Nggak tata ada. boga atau apa? Ketika orang mengatakan kepada saya ini firman Tuhan, siapa yang menerima firman Tuhan ini? Yesus, Karena Bang. Anda sebagai muslim Yesus wajib katanya yang mengimani menerima firman Taurat. Tuhan. Kalau begitu, dengar, kalau Yesus yang menerima firman Tuhan ini, siapa yang menuliskan dan bagaimana Yesus bertemu dengan para penulis? Bagaimana Yesus kemudian mengajar kepada narasumber? Tidak ada. Tidak ada, berarti Bukan buku seperti itu, ini Bang. Ada, Bang. layaknya Ada, Bang, jangan Pura. ditaruh di kepala, layaknya ditaruh aja di perut. Ada, Pada Bang saat kita Wira. butuh makan baru buka ini, mana tahu ada di dalamnya yang bisa kita Bang pakai Jimmy. untuk mengajak Atau orang Bang lain Jimmy menyumbang bisa ke kita. nambahin, Bang Jimmy. Tapi kalau untuk ditaruh di kepala nggak layak. Kenapa? Ternyata bukan firman Tuhan. Selesai kan? Disampaikan sama murid-muridnya, Bang. Nah sekarang kalau Anda 12 mengatakan muridnya. disampaikan Iya. oleh muridnya, tolong tunjukkan di mana Yesus pernah berkata kepada Markus. Ke murid-muridnya, Bang, yang 12 rasul itu dan beberapa yang Bang lain. Wira diam dulu ya, biar diwakili Bang Jimmy. Bang Wira di mute. Apa? Oke, Saya oke. kasih. Anda mengatakan ke-12 murid. Siapa di antara ke-12 murid yang datang kepada Markus? Saya butuh informasi akurat karena ini katanya firman Tuhan, harus akurat. Markus kan kita tahu itu adalah murid sekaligus asistennya dari Santo Petrus, Bang. Asistennya Paulus. Petrus, Bang, bukan Paulus, Bang. Paulus juga Markus. punya asisten itu. Ada ya, tapi bukan Markus. Markus itu larinya ke Petrus, Bang. Paulus ada murid-murid juga, Bang. Jadi hampir mirip tapi tidak sama seperti di Islam. Cuman kalau Islam itu lebih jelas karena ada perawi, ada apanya. Di kami kurang jelas di situ, tidak dituliskan di situ karena tertulisnya berdasarkan penyelidikan dan lain-lain. Maksudnya penyelidikan itu, Bang, itu tuh ya sesama Kristen gitu, Bang. Saudara, Anda mengatakan dari Yesus ke ke-12 murid. Murid Iya. di mana bertemu dengan Markus? Murid Begini bertemu Bang dengan- Zuma. Murid bertemu dengan Sebentar dulu. Bang Zuma jangan ngotot kepada penulis. Kalau kitab Anda juga, apakah Al-Baqarah itu betina, sapi betina yang nulis surat Anda atau ada jin yang nulis? Oh, ini Bukan gitu, ini kan ada ayatnya. ini lari kepada penghujatan karena kebahlulan Anda ngotot di situ. Dengarkan saya, dengarkan saya. Ini kitab Anda ini kan Lukas nih. Ini kan disebut Lukas, disebut Markus karena katanya penulisnya Markus. Markus ini menulis firman Tuhan. Sumber satu-satunya firman Tuhan di kalangan Bani Israel itu Yesus. Tolong Anda tunjukkan kepada saya mata rantai Yesus ke Markus itu mana? maksudnya Bang Juma itu transmisi kitab suci, Bang Wira. Kalau abang nggak ngerti lebih baik nggak usah jawab. Mana? Nanti malah Yesus kan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang disampaikan Yesus, apa yang difirmankan. Sekarang kalau ini firman Tuhan yang diterima oleh Yesus, maka apa yang ditulis Markus adalah apa yang terlontar dari mulut Yesus tanpa ada penambahan, tanpa ada pengurangan. Harus murni. Suaranya Bang, suara. Karena firman Tuhan. Karena Itu firman kan- Tuhan. Kita lanjut ya, Bang, yang tadi, Bang, ya. Markus itu kan muridnya Santo Petrus, Bang. Oke. Sekarang coba Anda tunjukkan di mana Petrus bertemu Markus. Kan larinya ke situ juga. Sampai alamatnya pun ditanyain. Oh, Diskusi apa harus. ada gini. Hei, ini Markus memberikan sebuah konsep yang konon ceritanya ada pada dua sisi, neraka atau surga. Oke. Penting, Ya, saya tanya penting, ke Anda. Dengar sangat dulu. penting. Jangan Dengar Anda dulu. anggap sepele. Nabi tidak pernah ketemu dengan Allah, tapi melalui Jibril. Tunjukkan surah berapa Muhammad itu ketemu dengan Jibril. Lihat berapa? La haula wala quwata illa billah. Al-Qur'an. Tak ada. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Kalau Nabi Muhammad misalnya tidak diceritakan dengan Bukan, malaikat surah yang Jibril, kutanya. sabar. Surah berapa? Surah berapa, Bang? Sabar, Jangan sabar, bicara- sabar. Kalau Kristen bertanya Al-Quran kritis kayak orang pintar, giliran ditanya sabar. Lu levelmu nggak boleh bahas Quran terlalu jauh.
Jadi gini, Bukan kalaupun dalil. tidak ada, sabar, aku sudah tunjukkan dalilnya. Kalaupun itu tak ada, maka Anda harus membuktikan Nabi Muhammad menerima dari mana Al-Quran ini. Beliau harus melakukan penyelidikan pastinya. Kenapa? Al-Quran ini tidak goyah oleh hukum apapun di atas muka bumi ini. Tak ada ilmuwan yang bergelar apapun, tak ada temuan yang dicari berpuluh tahun, ratusan tahun yang ditemukan hari ini yang bertolak belakang dengan Al-Quran. Siapa Nabi Muhammad ini? Manusia biasa dia. Tidak mungkin dia mengarang, tidak mungkin hasil penyelidikan. Kalau Al-Quran hasil penyelidikan, maka Al-Quran akan mengalami hal sama seperti yang dialami oleh Bible. Direvisi, dikoreksi, diplesetin, diumpetin, dikurangin, ditambahin. Itu yang terjadi terhadap Bible. Kenapa? Karena Bible ini bukan dari Tuhan. Terjemahannya yang direvisi, Bang. Asli Terjemahannya yang direvisi, Bang. Kuwira, Anda diam dulu Kuwira, biang bergimi ya. Terjemahannya direvisi, Bang. Kalau Mau nggak tidak ngerti, Anda saya mengatakan bahwa Lembaga Bible Indonesia mengeluarkan yang bukan firman Tuhan? Mau silakan enggak? Bang Jimmy. Iya, iya. Mau enggak? Memang ada beberapa kesalahan, Bang. Salah. Nah itu, nah sekarang permasalahannya adalah, bisakah firman Tuhan itu mengalami kesalahan? Kalau aslinya teks originalnya dari sononya harusnya nggak bisa. Kalau terjemahan pasti kejadian, Bang. Mau tidak mau, Bang. Sekarang pertanyaan saya, bisakah terjemahan itu direvisi, dikoreksi? Bisa. Bisakah firman Tuhan dikoreksi? Firman Tuhan tidak bisa dikoreksi, Bang. Berarti yang dikoreksi di Indonesia ini firman Tuhan atau bukan? Terjemahannya, Bang. Firman Tuhan atau bukan? bukan terjemahannya. Firman Tuhan atau bukan? Terjemahannya, Bang. Firman Tuhan atau bukan? Terjemahan dari firman Tuhan, Bang. Firman Tuhan atau bukan? Terjemahannya, Bang. Firman Tuhan atau bukan? Yang direvisi. Iya. Yang direvisi oleh AI, Bang. Iya, itu firman Tuhan atau bukan? Itu terjemahannya sama. Kita harus Firman Tuhan atau bukan? Itu pertanyaan saya. harusnya kalau jawabannya Gimana sih, Bang? Jangan saling potong gitu. Ini yang direvisi oleh Lembaga Bible Indonesia, firman Tuhan atau bukan? Jadi jawabannya begini, Bang. Yang direvisi oleh Lembaga Alkitab Indonesia itulah terjemahannya yang bukan firman Tuhan. Berarti orang Kristen Indonesia kitabnya bukan firman Tuhan. Udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terjemahannya, Bang. Iya, bukan firman Tuhan kan yang kalian tenteng ke gereja setiap saat? Terjemahannya, Bang. Iya, itu firman Tuhan atau bukan? Ya kalau terjemahannya bukan sih yang dipegang, harusnya asli. Itulah yang saya katakan. Yang kalian tenteng, yang kalian baca, yang kalian rangkul setiap saat itu bukan firman Tuhan. Udah selesai. Apalagi? Kita balik ke transkripsi kita aja, Bang. Yang tadi yang Bang cerita, Bang. Bukan firman Tuhan kitab Anda itu. Nah, dengarkan saudara-saudara Kristen di Indonesia, firman Tuhan tidak mungkin dikoreksi. Yang dikoreksi itu adalah terjemahan. Kenapa? Karena terjemahan itu bukan firman Tuhan. Oke, kita tinggalkan. Naik level kita. Sekarang original teks kitab Anda itu, kalau Anda mengatakan terjemahan bukan firman Tuhan, yang orinya adalah firman Tuhan. Oke, yang ori ini siapa yang menuliskan dan menerimanya dari mana dan apa validasi Yesus terhadap ori kitab saudara? Silakan. Jadi gini, Bang. Karena kan beda strukturnya, Bang. Kalau di Al-Quran itu memang lebih jelas, lebih teliti, lebih akurat. Memang harusnya seperti itu ya, saya akui. Cuman kalau Alkitab yang kami terima itu, Bang, karena kita harus menyadari bahwa sebenarnya banyak orang yang nggak tahu bahwa Alkitab itu ada setelah Yesus meninggal. Baru di atas tahun 80-an lah. Sedangkan Yesus meninggal itu di kayu salib itu tahun 30-an lebih. Nah, pintar saudara saya. Ya. Sekarang jembatan dari Yesus ke penulis tahun 80 ke atas itu apa? Hafalan. Murid-muridnya, Bang. Karena Yesus ketika berkhotbah, begini, hafalan? Bang. Iya, hafalan, Bang. Hafalan, mendengar mereka. Jadi siapa yang menghafal kitab Lukas? Tolong. Siapa yang menghafal kitab Lukas sampai Lukas menemukan hafalan itu? Lalu Lukas tulis. Bukan kitab Lukasnya yang ditulis, Bang. Maksudnya perkataan-perkataannya, ajaran-ajaran Yesuanya, Bang.
Ajaran Yesus tulis misalkan seperti dia berarti ketika sudah terjawab bukan? Bahwa ternyata yang dihafal hanya kalimat-kalimat yang terlontar dari mulut Yesus, betul? iya, Nah, siapa seperti yang itu. menghafalkan? Yang murid-muridnya Bang. Ada bukti? Ya kalau namanya murid pastilah. Ya aja kan punya murid pasti. Lain kan Anda tadi mengatakan tradisi Quran beda. Kalau Al-Quran hafal, ada yang namanya tahfizul Quran, penghafal Quran. Sekarang ada nggak murid Namanya Yesus siapa? penghafal? Sabar dulu. Ada Namanya nggak siapa, murid Bang? Yesus penghafal? Siapa yang menghafal? Saya Ada turunkan tidak Koira, ya. murid Yesus penghafal? Jawab Nanti tegas. lagi Koira. Tunggu di bawah dulu. Murid Yesus menerima ucapan Yesus dalam bahasa Arab, bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, Aramaik, Bang. atau bahasa Aramaik, apa ini? Bang. Aramaik Bang. Oke, muridnya menghafalkan lisan yang keluar dari Yesus dengan bahasa Aramaik. Original kitab Perjanjian Baru bahasa apa? Bahasa Yunani Bang. Nyambung nggak? Makanya kan. Sebentar Bang. Jadi yang dihafalkan, sabar. Jadi yang dihafalkan bahasa Aramaik, original teks kitabnya orang Kristen bahasa Yunani. Bahasa Yunani ini terjemahan atau bukan? Terjemahan lah Bang. Berarti firman Tuhan atau bukan? Iya terjemahan dari firman Tuhan Bang, lebih tepat. Berarti lagi-lagi sama dengan bahasa Indonesia. Juga original teks kitab Kristen sama dengan bukan juga firman Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu yang membuat kalian ke gereja hari Minggu, Sebentar Bang, maksudnya nerangin. Kita kalau hari Minggu kan nanti kejauhan Bang. Maksudnya kita di konteks transmisi kitab suci dulu Bang. Iya, Maksudnya kan tadi bahasa Indonesia, saudara, bahasa Indonesia itu bukan firman Tuhan, tapi terjemahan firman Tuhan. Yesus menerima firman Tuhan dalam bahasa Aramaik. Original teks kitab Kristen bahasa Yunani. Yunani betul. Nah, berarti yang Yunani ini pun bukan firman Tuhan karena hanya status terjemah, betul? Iya sih, harusnya seperti itu Bang. Ya udah, selesai. Begini Bang, maksud aku gini Bang. Makanya begini Bang. Makanya kenapa saya bilang bahwa Markus itu adalah murid dari Petrus dan dia memang kan scholar ya, orang pinter lah kalau di Abang itu istilahnya apalah gitu ya. Karena dia memang mengerti bahasa Yunani. Kita harus tahu kan bahasa Yunani itu kan bahasa yang ketika itu lagi keren-kerennya lah. Kalau kita mah bahasa Inggris lah waktu ini. Jadi mungkin karena pengen supaya bangsa lain mendengarkan firman-firman Yesus, makanya dalam Yunani. Anggapnya kalau kita misalkan begini, Abang Juma jadi nabi lah di Indonesia. Mungkin murid-muridnya membukukan kitab Abang itu, menceritakan kisah Abang itu nggak pakai bahasa Indonesia, pakai aja bahasa Inggris. Kenapa? Supaya orang Amerika tahu namanya Bang Juma seperti apa. Gitu loh Bang. Kenapa bisa dari Aramaik dirubah ke Yunani? Itu sebabnya gitu Pak. Oke, saudara. Kalau orang menceritakan Bang Suma, orang yang Makassar ketemu dengan Bang Suma, lalu kemudian mereka menceritakan Bang Suma pakai bahasa Sunda, yang diceritakan itu bukan firman Tuhan. Tapi yang diterima Yesus itu loh, yang bahasa Aramaik itu loh yang firman Tuhan yang tidak boleh dialihbahasakan. Kalau diterjemahkan oke, tapi yang diterima Yesus itu adalah bahasa dari Tuhan, kalimat Tuhan yang harus tidak boleh terganggu kesuciannya. Ketika dia berpindah ke bahasa Yunani, bukan firman Tuhan itu yang diterima oleh Yesus. Sama seperti Nabi Musa menerima Torah dalam bahasa Ibrani. Ketika bahasa Ibrani ini diterjemahkan ke Septuaginta, Septuaginta itu bukan firman Tuhan. Yang diterima Musa bukan Septuaginta, yang diterima Musa Ibrani. Maka firman Tuhannya yang Ibrani. Ketika dia ahli bahasa, itu bukan firman Tuhan lagi, tapi upaya manusia menerjemahkan firman Tuhan ke dalam bahasa Septuaginta. Begitu juga Yesus. Yesus Anda katakan menggunakan bahasa Aramaik. Ketika penulis kemudian mencatat apa yang diungkapkan Yesus dalam bahasa Yunani, maka bahasa Yunaninya bukan firman Tuhan, tapi upaya penerjemah untuk memberikan arti dari firman Tuhan yang Yesus terima dalam bahasa Aramaik. Itu jelas tuh. Iya, kurang lebih begitu. Boleh abang katakan seperti itu. Nah, tapi dengan kata lain begini, saudara, Bang. tidak ada status kitabnya Kristen duduk sampai ke sabda Yesus, apalagi kepada firman Tuhan pencipta langit dan bumi. Selesai kita.
Tapi kan isinya itu loh Bang, isinya itu loh yang disampaikan oleh sisi nyampe loh Bang. Iya, isinya Cuma dalam nyampe. bahasa yang berbeda. Iya. Isinya nyampe, tapi status isi yang sampai itu multitafsir nantinya. Kenapa? Karena dari bahasa satu nantinya akan pindah ke bahasa yang lain. Iya, ya memang itu jadi multitafsir di kita sekarang. Nah, itu dia. Makanya itu, Bang. Makanya semalam itu, saudara, saya mencoba untuk membuka Yehezkiel 34 nomor 16. Di situ ada kata samad dalam bahasa Ibrani. Tapi Lembaga Bible Indonesia menggantikan apa? Samad itu diganti dengan kata apa? Kulindungi. Padahal samad dalam bahasa Ibrani artinya adalah kumusnahkan. Makanya Al-Quran datang. Kenapa? Dunia butuh penolong, makanya dikatakan dia akan datang untuk mentobatkan dunia akan dosa. Dia datang, kenapa? Karena manusia kehilangan arah. Kitabnya Nabi Musa hanya untuk kaumnya, kita kehilangan arah. Kitabnya Nabi Daud hanya untuk kaumnya, kehilangan arah. Yesus hanya untuk kaumnya, kita kehilangan arah. Satu-satunya sumber yang mendekati Yesus hanya Bible. Tapi ternyata apa hasilnya? Ternyata enggak juga sampai. Maka manusia di akhir zaman ini sampai kiamat membutuhkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk terakhir. Iya, saya akui Bang bahwa memang kalau secara secara ilmiah, secara ini memang lebih bagus gayanya penyampaian Al-Quran memang. Tapi di kami pun, di kitab suci kami pun ada yang seperti itu. Mungkin kami yang orang-orang awam itu tidak mengerti sampai ke situ karena kami jarang membaca, jarang mempelajari seperti hal-hal seperti itu loh Bang. Maksudnya mungkin kalau Abang bertanya dengan yang lebih pintar dari kami itu, ya mungkin Abang agak sedikit itu. Kami cuma bisa menjawab sebisa kami gitu Bang. Bahwa dikatakan bahwa Yesus melaksanakan siar dakwah itu sampai ke murid-muridnya sampai ke ini ada di situ, diverifikasi oleh bapak gereja awal. Itu aja sih Bang. Iya, jadi tidak sesederhana itu saudaraku. Ketika tadi Anda mengatakan dihafalkan dalam persidangan, ungkapan saudara itu harus dibuktikan untuk mencari sebuah nilai kebenaran yang otentik, absolut, tanpa keraguan. Kalau hanya dilisankan, itu dihafalkan. Siapa yang menghafalkan? Nah, inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa inna minhum lafariqa yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahi al-kadziba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca sebuah buku agar kamu menyangka buku yang mereka baca itu sebagian dari kitab Allah, padahal itu bukan dari kitabullah. Dan mereka berkata ini dari Allah pencipta langit dan bumi, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Saudara tahu itu bukan dari Yesus. Saudara tahu itu dari penulisnya. Saudara tahu penulisnya tidak ada kemudian literasi validasi yang akurat dari Yesus. Hanya bisa mengatakan dihafalkan. Mana buktinya? Orang menghafal Bible itu di mana ada hidup di belahan bumi ini? Pendeta yang sekolah puluhan tahun, sudah miliaran uang jemaat mereka pungut, tak ada satupun di antara mereka yang menghafalkan Bible. Kalau zaman dulu masih ada Bang. Nah, ada data? Ada bukti akurat? Iya, saya kebetulan nggak ada data aku itu. Ya udah selesai kita. Tapi saya itu sebetulnya ke atas itu Bang mau nanya Bang Dito tadinya, sebetulnya itu cuma mau nanya Bang Dito doang. Bang Dito mengatakan Bible itu baru ada abad ketiga, abad keempat. Abang sependapat dengan Bang Dito? Jadi gini saudara. Begini saya bedanya begini loh Bang. Silakan. Begini Bang, saya dulu sebentar ya Bang ya. Silakan. Abang boleh bantah ya. Tadi Bang Dito mengatakan, kebetulan bicara dengan yang tadi barusan yang diturun itu, Bang Dito mengatakan bahwa namanya Bible itu adanya abad keempat katanya. Kalau menurut setahu yang saya tahu bahwa memang ketika Yesus meninggal pun, saya tahunya itu bahwa belum ada namanya Bible. Bible baru muncul berpuluh-puluh tahun kemudian. Mungkin sekitar tahun 80, 90 sampai 100 lebih lah, abad ke-1 akhir, abad kedua awal. Itu yang saya tahu.
Kenapa Bang Dito berpikir bahwa itu baru munculnya abad keempat? Karena Bang Dito mungkin ya membacanya bahwa Bible itu disahkan atau diinikan. Sebetulnya sudah ada dari dulu pun dalam bentuk gulungan-gulungan yang dikumpulkan sudah ada. Namanya Bible itu, tapi lebih diverifikasi, lebih ditetapkan ketika konsili itu loh Bang. Mau ngebantah Bang Dito doang Bang itu Bang. Oh iya. Jadi gini saudara, terkait dengan firman Tuhan nih yang kita cerita, itu tidak ada yang bisa pungkiri. Firman Tuhan datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Daud. Iya, pasti itu tidak diragukan bagi umat Islam, orang Yahudi, bahkan orang Kristen juga percaya. Tapi ketika berbicara sumber yang kita gunakan hari ini, di mana Kristen menyebut dirinya sebagai pemegang kitab Torah yang kemudian diterjemahkan dalam Septuaginta, itu harus dipahami bahwa naskah tertua mereka itu ditemukan kapan? Yang tertuanya itu kapan? Naskah yang ditemukan itu yang mana? Abad keberapa? Karena kehilangan arah. Naskah Masora misalnya, itu kapan? Naskah apalagi Kodes Muge atau Kodes Orientalis itu kapan? Kodes-kodes yang lain, Kodes Aleppo atau Kodes Sinaiticus itu kapan? Terakhir yang baru ditemukan Dead Sea Scroll ya Bang ya kalau nggak salah. Nah itu dia makanya. Sedangkan sejarah menuliskan bahwasanya nanti digabungkan antara perjanjian lama, belum disebut perjanjian lama waktu itu, antara kitab terjemahan kitab Torah yang kemudian imam-imam Yahudi yang ada tinggal di Mesir Alexandria di abad ketiga sebelum Masehi diterjemahkan dalam bentuk Septuaginta, lalu kemudian bapak-bapak gereja Origen, Lucian, Hosisius dari abad kedua, ketiga, keempat menggabungkan kitab tersebut, jadilah perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, sekarang yang digunakan oleh saudara Kristen ini kodeks mana? Kodeks mana yang digunakan? Sedangkan ya kita tahu kan bahwasanya Yesus tidak ada kemudian memerintahkan menulis. Yesus tidak memerintahkan menghafal. Murid-murid tidak ada yang menghafal, tidak ada yang menulis. Sedangkan kalau secara tradisi nih, tulisan-tulisan Lukas, Markus, Matius dan seterusnya itu kan jauh setelah Yesus baru mereka menulis. Nah, rentan waktu antara Yesus dengan para penulis ini apa? Dihafal, mana buktinya? Ditulis, mana buktinya? Ternyata yang ada mereka melakukan penyelidikan. Ending akhir penyelidikan. Naskah tertua hanya tulisan-tulisan yang adalah muatan cakupan yang ada di dalamnya hasil penyelidikan, bukan firman. Misalnya nih, ada bernama Kepas mendengarkan Yesus berbicara. Kepasnya menuliskan. Nah, tulisan Kepasnya ini yang ditemukan. Bukan. Ternyata yang ditemukan bukan yang model kayak gitu. Tapi yang ditemukan adalah catatan hasil penyelidikan orang dari kesaksian orang-orang lain. Berarti kalaupun naskah itu ditemukan seluruhnya, bukan cakupan firman, tapi cakupan kesaksian yang dikumpulkan orang-orang yang ada pada zaman itu. Kehilangan arah. Makanya ada Injil yang disebut apokripa, Injil yang disembunyikan, catatan-catatan yang disembunyikan. Kenapa? Karena catatan itu tidak sesuai dengan cakupan ajaran Romawi kuno yang menjadikan kemudian kerajaan sebagai ajang pertama menancapkan ajaran Katolik kepada negara atau bangsa atau wilayah jajahan kerajaan pada saat itu. Maka siapa yang berbantahan dengan gereja harus dihukum mati. Kebijakan kemudian Kekaisaran Romawi berpangku kepada bagaimana gereja bebas menentukan sebuah kebijakan. Jadi hukuman berubah dalam pengadilan gereja. Gereja yang memiliki kemudian kebijakan pada saat itu. Itu masalahnya itu di situ. Nah, sekarang di sini ada pakarnya, ada pakar filologi mungkin atau manuskrip. Ada guru kita Ardiansa. Selamat siang Bang Ardi. Pak Ardi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Dek.
Lanjut Guru. Saya mau minum kopi dulu. Jadi intinya Bang Juma lebih setuju dengan Bang Dito atau lebih setuju dengan saya, Bang? Yang mana tuh, saudaraku? Yang Bang Dito itu bilang bahwa namanya Injil itu baru ada abad keempat. Injil yang Matius, Markus itulah. Kan kalau Bang Juma kan nggak percaya Injil itu kan. Kita udah bicara kemarin. Kan saya maklumi. Rampungnya mungkin lagi nih. Iya, maksudnya itu dirampungkan di abad keempat. Catatan-catatan orang-orang yang sama sekali juga tidak bersentuhan dengan Yesus. Iya, itu di abad keempat. Memang betul. Memang dirampungkan, tapi sebelumnya memang udah ada, Bang. Dari abad kedua juga sudah ada bahwa Injil-Injil itu udah ada. Bahwa nanti disahkan atau ditetapkan sebagai ini undang-undang gitu. Misalkan kalau undang-undang, betul Bang Dito nggak salah. Abad keempatan, abad ketigaan, gitu. Itu aja sih saya naik. Silakan lanjutkan sama yang lain. Ada teman-teman yang lain di bawah. Silakan Dinda Diansa mungkin bisa lebih menjelaskan untuk kita yang ada di sini. Wah, kalau itu udah jelas semua. Guru udah jelasin semua kok. Tapi Bang Jemi kalau mengatakan abad kedua itu sudah ada, itu abad kedua itu hanya papirus-papirus aja yang ditemukan. Iya betul Bang. Saya setuju sama Bang Ardi. Maksud saya Adi itu. Papirus itu kan gini loh Bang. Papirus itu kan sama diajarkan juga Bang, maksudnya papirus. Memang kalau disahkan, dikodifikasi, betul yang Bang Dito katakan abad ketiga, abad keempat. Setuju ya, berarti Bang Ardi sama ya dengan saya. Papirus betul dalam bentuk papirus. Setuju ya? Bang. Gimana? Papirus, misal kita ambil contoh papirus 66. Itu kan kalau saya baca papirusnya itu Bang Jemi, jujur mohon maaf, bukan bermaksud apa-apa. Itu nggak tahu tulisan siapa Bang Jemi. Wallahi, nggak ada di situ penulisnya, nggak ada. Iya, saya ngerti. Saya tahu itu Bang. Tahu. Kalau ya, itu pada tahun 200 Masehi loh ya. Itu pada tahun 200 Masehi. Sedangkan doktrin yang terjadi dalam kekristenan, pemberian nama Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu ada di zaman Papias sekitar abad kedua, tapi tahunnya sekitar 130 sampai 150-an. Iya, setuju sama itu Bang. Saya setuju sama Bang. Tapi pertanyaannya itu hanya doktrin atau fakta? Coba. Doktrin, nggak ada faktanya. Nggak ada faktanya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, coba siapa yang bisa membuktikan ada ada kitabnya pada abad kedua? Nggak ada. Kitabnya baru muncul abad keempat, Bang Jemi. Kalau abad keempat betul ada nama kitabnya, kitab Sinaiticus atau Codex Sinaiticus namanya. Udah dikodifikasi, betul. Tapi kalau abad kedua, mohon maaf nih Bang Jemi, bukan bermaksud apa-apa ya kan, tapi memang itulah kenyataannya begitu tuh. Ada nggak kemungkinan itu tulisan orang jual ikan goreng gitu Bang Jemi? Ada nggak kemungkinan ke situ, ada nggak? Ada juga, walaupun menurut saya agak kecil Bang. Ada juga, walaupun menurut saya agak kecil. Kalau namanya kemungkinan segala possible bisa terjadi Bang. Berarti tidak ada kepastian, sepakat dulu kita. Tidak ada kepastian ya. Saya sepakat sama Bang. Kalau Quran pasti Bang Jemi. Lanjut Gurunda. Iya, makanya kan saya bilang sama Bang Juma tadi, memang lebih bagus sistem cara Al-Quran transmisi kita lebih bagus saya bilang. Tapi yang saya tadi cuma ngebantah beberapa hal kecil aja sih, itu aja. Oke, izin masuk. Kalau memang silakan Bang Mito. Silakan Bang Mito. Ya, karena yang dibahas adalah tadi saya bernarasi tentang kanonika, sebenarnya itu abad keempat. Itu dulu yang didasari sehingga sampai hari ini gospel hanya 4. Itu Markus, Lukas, Yohanes, Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Itu dulu. Nah, kalau mau merujuk kepada fakta histori, Anda bisa cek Arius versus Kaisar Konstantin. Di sana pasti akan mendapatkan kebenaran bahwa gospel itu bukan hanya 4.
Banyak, ada Bang. 50. Nah, Ada Maria Magdalena. betul, betul. Gospel Saya Yuda. lanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Kemudian tadi saya mendengar Anda mengambil rujukan referensi papirus. Kalau papirus itu suatu kebenaran, berarti sesuai dengan faham akademisi dari temuan Oxford, itu merujuk kepada papirus Jesus wife. Anda meyakini Papirus Jesus apa? punya istri? Jesus wife. Papirus apa? Jesus wife. Oh, saya nggak pernah dengar. Ya, lanjut, Nah, lanjut, Bang. jadi Saya ada tahu. Udah nembak. Silakan lanjut. ada kumpulan Bible Genosis. Iya. Ya, itu rujukannya. Maka menjadi pakar akademis yang rujukannya adalah fakta-fakta, tidak dijadikan suatu alibi. Contoh, apokrifa, tadi Gurunda sudah mengatakan apokrifa itu bukan palsu, tapi disembunyikan. Nah, hubungannya dengan sejarah Arius versus Kaisar Konstantin, di mana memang ada pertentangan. Kehendak Konstantin lah bahwa Konsili Nicea itu sebelumnya menjadikan legalitas religion of Christianity. Itu dulu, makanya menjadi orang Kristen yang akademis pasti akan keluar dari Kristen. Itu, Bang. Jadi Dari begini, saya. Bang, yang tadi Abang bilang yang Maria itu apa namanya, istilahnya apa, Bang? Papyrus Usap atau- Jesus wife. Papyrus Jesus wife. Sekarang saya mau nanya, dari sekian banyak papirus, sama seperti kita bilang hadis kan, misalkan ada hadis, ada ini, apakah kita mesti ambil semua, Bang? Enggak kan? Mesti ada otoritas. Enggak ada. Ada otoritas. Nggak ada Mesti otoritas yang relevansinya. menentukan. Ya, Nggak bisa. ada, Bang. Nggak bisa dijadikan relevansi. Ya, Comparison begini, yang nggak balance. Jadi kalau oke. hadis, Kita balik lagi gini, Bang. Oke, saya ulangi ya. Saya robah ini saya. Dari sekian papirus, dari sekian tulisan, ya kan, yang bertebaran, entah itu ada Gospel Maria Magdalena, Gospel Yudas, Gospel apa yang Abang bilang 50 biji lebih atau lebih itu. Apakah semuanya kita harus masuk? Enggak juga kan, enggak seperti itu kan. Harus ada otoritas yang menentukan, oh ini yang benar, oh ini, harus ada penyelidikan, oh ini, gitu kan. Nah, itu kan wewenangnya ada di bapak-bapak gereja awal, Bang, gitu. iya, Kenapa cuma 4? Sebentar. Kenapa cuma 4? Itu kan ada sebabnya. Nggak bisa. Tapi kalau orang lain tahu bahwa ada itu, terus lalu mereka percaya, ya silahkan aja, itu aja. jangan dijadikan alibi, Bang. Itu masuk di alibi itu. Yang tadi saya katakan. Seperti itu loh, Bang. Iya, kenyataan yang tidak menyadurkan kepada referensi hal yang fakta histori itu alibi, Bang. Atau ketidaktahuan Anda mengenai fakta akhirnya menjadi alibi. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa kebenaran itu ada di fakta sejarah. Arianisme melawan Konstantin. Jadi Arianisme ini yang sudah muncul, yang mereka meyakini Jesus Christ bukan Tuhan, menggunakan 50, menggunakan. Sabar dulu, biar saya selesaikan dulu. Jadi Arianisme ini kenapa harus dibumi hanguskan? Itu landasan dasar Konstantin, ya, kaisar itu membunuh semua pengikut Arianisme beserta Ariusnya. Itu pemahaman fakta sejarah. Arius itu dijebak, sabar dulu. Arius itu dijebak oleh Kaisar Konstantin supaya menjadi pelaku pengkhianatan dan akhirnya dijatuhi hukuman mati, dianggap martir. Makanya banyak baca literatur. Coba ambil dari Eusebius, bukunya Eusebius. Kalau perlu banyak rujukan, ada Gurunda Saniho Munir. Beliau banyak membuat suatu literasi. Saya mau potong dulu, maaf Benito, potong sebentar aja. Arius dibunuh oleh Konstantin. Iya, Kaisar Konstantin ini membuat suatu memprakarsai bahwa supaya mau tidak mau Arius ini harus dibunuh. Itu konspirasinya. Coba saya lihat, Bang.
Tampilin, Bang. Ya, silakan. Kalau tampilin, saya masih di tempat kerja. Kalau nanti malam mau Anda dengan saya head to head untuk kita akademisi secara edukatif, saya akan tampilkan. Saya nggak Ya, nyampe head to head, nggak sampai ke situ. Cuman saya nggak percaya. Nggak, terus terang, maaf ya, Bang. Maaf dong itu. iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu saya kasih, saya memberikan advice, saya memberikan advice. Percaya atau tidak percaya Anda Ya, silakan, bahwa silakan. ada fakta histori itu buku-buku tentang pendalaman kekristenan mula-mula, ada Arianisme dan juga Kaisar Konstantin beserta rujukan dari ekumenis atau konsili-konsili. Itu banyak rujukan. Makanya jangan menutup diri. Orang menutup diri disebut kafir, Bang. Ngerti. Memang saya orang kafir, Bang, kalau istilah Abang. Cuman saya pengen nanya ini doang, satu kalimat yang dari Abang doang, nggak satu buku, Bang. Terlalu jauh buat saya, terlalu tinggi lah. Bukan level saya. Saya cuman pengen tahu ada kalimat bahwa Kaisar Konstantin itu membunuh Ariana. Itu aja. Iya. Oke, Ya, boleh ntar malam. boleh ntar malam ya. Ya, oke. Makasih yang Mantap menjawab. tuh. Makasih, Yo Mas. yo yo yo. Oke. Nah, terkait dengan papirus, papirus yang ditemukan itu tidak utuh. Bisa ambil rujukan papirus seluruh kekristenan. Nggak ada yang utuh. Nggak ada yang utuh, Bang. Nggak ada yang utuh. Kalau tidak utuh, kalau tidak ada yang utuh, dan kemudian dari sisi linguistik, kalau di dalam Al-Quran menjelaskan, kami mengutus para nabi sesuai dengan bahasa kaumnya. Nabi Isa alaihissalam ini berbahasa Aramaik, atau katakanlah Yesus itu nabi juga. Yesus itu berbahasa Aramaik. Ada nggak Injil berbahasa Aramaik? Injil berbahasa Aramaik. Iya. Si Aldo tuh yang bikin baru-baru ini. Injil berbahasa Aramaik yang memang perkataan daripada Isho Masyeho. Ya itu sih Aldo lagi promosiin kan, kitab Pesitanya kan. Itu Nggak tahu si Aldo itu Pesita. Pesita itu masih Syriah Bible. Syriah Bible yang di Aramaik kan. Udah mulai kejang-kejang konten di bawah. Naik aja kalau merasa akademis, naik. Silakan, gurunda kita lagi istirahat, boleh sama saya dulu. Silakan. Enggak, beliau monitor, beliau global, naik lagi global. Tadi minta Silakan, di multi. mau dilanjut silakan. Iya. MC Naga, Bang MC Naga, selamat siang. Ya, siang. Ini selalu kirim-kirim terus sama saya ini apa ini? Situs ini mengundang terus. Akhirnya hari ini saya naik dulu. Oh iya, silakan mau berdiskusi ya. Gurunda monitor. Saya dengar tadi sedikit ini pembahasan sejarah. Baguslah sejarah. Tapi kalau selagi mengarah diskusi untuk selalu arahan bahasan masih memfokus untuk membenarkan sesuatu pihak, tidak usah bahas sejarah. Itu kalau membahas sejarah itu jangan berfokus kepada membahas yang benar ini. Nah, itu sebenarnya kalau membahas sejarah. Ya, Gurunda Zuma monitor, Gurunda. Apa man? Sebentar, saya naikkan Gurunda. Kenapa ini? Membahas sejarah tapi Ya, mengatakan sebentar, ini yang benar, itu yang benar. di mute semua. Ini global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikum. Ya, sebentar saya mute dulu ya semuanya. Gurunda, kalau mau berdiskusi dengan orang aneh ini namanya global, silakan. Apa yang mau didiskusikan? Saya kasih kisi-kisinya dulu. Dia menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah titisan Isa Al-Masih. Kemudian dia tidak percaya bahwa ada telaga Kausar karena nanti di akhirat nanti katanya manusia itu bukan jasad lagi tetapi roh. Silakan. Ini kisi-kisinya. Pasti bertanya seperti ini. Silakan. Global. Nggak bisa diskusi. Orang tidak. Ini kita berdiskusi dengan angan-angan, Bang. Silakan dibuka global. Masalahnya semalam dia berkali-kali naik ke Komal Gurunda, saya tendang. Dia ngakunya Islam. Silakan global dibuka mute-nya.
Dasar dia ngomong juga nggak ada, cuman kepercayaan, keyakinan sendiri. Seibarat kita mau waraskan orang gila, berat, harus pakai obat, pil, Kombantrin, Kalpanax, kayak gitu-gitu. Obat cacing itu, Guru. Iya, silakan Global. Sudah saya kasih kisi-kisinya sebelumnya ke Gurunda ini. Makanya apa yang kau narasikan? Silakan. Iya, terima kasih Arif RH Official. Saya sebenarnya sangat mengagumi Bang Juma ya, lahir batin saya mengagumi Bang Juma karena beliau sangat luar biasa dalam menyampaikan setiap Masya apapun yang ada di Al-Quran. Kemudian Masya beliau Allah. membela Nabi Muhammad dengan Terima kasih Dinda, terima kasih. Terima kasih. Jadi nggak enak saya. Poinnya. Saya jadi nggak enak. Saya sangat menghormati beliau sesungguhnya dengan Oh, Bang Zuma yang dikagumin. Kirain saya. dengan sebenar-benarnya sangat menghormati, sangat menghargai karena beliau benar-benar bersungguh-sungguh membela baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang saya sungguh sangat sedikit kecewa atau kurang bisa menerima adalah bahwa di dalam diri Bang Juma masih ada Dajjal dan Iblis. Tuh, mulai. Bener kan? Karena begini saudaraku, jujur saja saya sangat mengagumi Bang Juma lahir batin, sangat menghormati Bang Juma lahir batin, sangat menghargai perjuangan Bang Juma untuk membela baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Poinnya. Di dalam diri Coba poinnya saja. Ayo silakan. Tapi begini, saya tanggepin dulu sebentar. Izin. Saya tanggepin dulu. Jadi saya berterima kasih kepada Ibu Global sudah apa namanya? Kan tadi katanya di dalam diri Bang Zuma itu ada iblis gitu kan. Nah, maksud saya tolonglah panggil teman Anda supaya nggak di dalam dirinya Bang Zuma. Tolong panggil teman Anda, suruh keluar. Bisa nggak? Begini, saya tidak berteman dengan Dajjal karena jangan gitulah. Karena logo yang saya gunakan ini bukan logo Dajjal, tetapi ini adalah mata Dewa Ra, Dewa Matahari, Eye of Horus yang akan menyinari dunia dari kegelapan. Jadi saya tidak berteman dengan Dajjal karena Dajjal di dalam diri saya sudah saya bunuh, saya matikan, dan saya menghidupkan di dalam diri saya adalah Roh Kudus. Roh Kudus sudah saya bangkitkan. Ustaz Arif kenal Pak Purnomo nggak? Iya, Dajjal Al-Masih ini. Kenal Pak Purnomo nggak, Ustaz Jadi Arif? di dalam diri Bang Juma ini selain ada iblis juga Dajjal, karena Bang Juma masih memandang remeh kepada orang lain, selalu memandang sebelah mata kepada orang lain. Ini ODGJ kalau ini, ODGJ Gurunda. Ini nggak bisa diskusi nih, ODGJ Gurunda. Dia yang memandang rendah saya, dia mengatakan diri saya ada Dajjal dan iblis. Iya, berarti kan dia tahu kan Gurunda kan, kalau memang di dalam diri Bang Zuma itu ada iblis, yang bisa ngelihat iblis siapa? Ya iblis kan. Nah, berarti Anda iblis. Poinnya yang mau ditanyakan ke Bang Juma, silakan. Silakan. Ya, silakan poinnya saja. Ini kok silakan poinnya. Saya bisa melihat di dalam diri Bang Juma ada iblis karena silakan poinnya apa yang ditanyakan, apa atau yang mau didiskusikan apa? Yuk, silakan. Oke, pertama yang saya ingin tanyakan kepada Bang Juma yang sangat berilmu tinggi adalah Bang Juma, ketika kita melihat peta dari Islam bahwa berasal dari dunia ruh, kemudian ada perjalanan yang harus dilalui sampai dari alam kubur, kemudian dibangkitkan, kemudian sampai ke padang mahsyar, kemudian ada telaga Kautsar, kemudian ada telaga Kautsar. Nah, kisi-kisi saya kan tepat Gurunda, ada telaga Kautsar ini. Lanjut. Ini beneran mau ngasih kesempatan ngomong iblis?
Iya, makanya saya anggap orang aneh ini. Turunin aja Bang, nggak coba. Enggak, aku nunggu perintah dari Gurunda dulu. Silakan global dibuka mute-nya. Jadi bolehkah saya melanjutkannya, Bang Juma? Iya, silakan. Baik, ketika saya melihat adanya persimpangan jalan surga dan neraka, di situ saya mengalami setak. Saya merasa ini adalah dogma yang tidak masuk di akal dan mematikan akal saya. Padahal kita berasal dari dunia ruh, harusnya setelah adanya kematian itu, kita tidak perlu lagi bangkit dari kubur untuk kemudian berada di padang mahsyar, melewati semua perjalanan itu, kemudian surga neraka. Tetapi sebelum kita mati jasad itu, sebenarnya di dunia ini itu kita sudah lewat jalan Sirotol Mustaqim, yang mana di dalam perjalanan kita itu sebenarnya ada surga dan neraka. Jadi ketika kita benar-benar sudah mati jasad, maka kita sebenarnya sudah dikasih tutorial untuk masuk ke kehidupan kekal itu. Tutorial dari Yesus, dia ketika 3 hari di dalam tanah, kemudian bisa bangkit dalam 3 hari itu. Sebenarnya kita kembali 3 hari di dalam tanah. Bagaimana? 3 hari dalam tanah. Iya, saya bertanggapi ya. Saya ambil dari satu sisi aja ya, karena kayaknya teman-teman ingin saya berdiskusi, ingin kali saya berdiskusi dan orang ini. Baik, di dalam konsep iman Islam itu, memang awalnya kita ini adalah makhluk ruh yang kemudian dibungkus oleh biologis, daging, tulang, dan seterusnya. Dalam kehidupan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ada 2 unsur yang kemudian harus tunduk kepada pencipta. Bukan hanya roh dan juga bukan hanya jasad. Jasad yang tunduk tanpa roh itu mustahil. Begitu juga sebaliknya, tidak mungkin kemudian nafas atau jiwa manusia akan tunduk kepada Tuhannya ketika kemudian antara jasad dan ruh ini tidak dibekali oleh akal. Nah, apakah ruh ini bisa beribadah kepada Allah? Bisa. Tapi setelah terbungkus oleh jasad yang tak terpimpin, maka ruh akan mengikuti kemana arah daripada biologis kita ini bawa. Makanya ketika kita makhluk ruh, alastu birabbikum, kalau bala syahidana, ruh karena tidak dapat pengaruh free will, maka tunduk berserah diri. Aku bersaksi engkau adalah Tuhanku. Tuhan mengatakan, coba aku bungkus engkau dengan syahwat. Apakah engkau masih memegang pernyataan imanmu, kesaksian imanmu tersebut? Maka manusia diturunkan ke bumi, diberikanlah warna. Kau ngerti warna hitam, kau ngerti warna putih. Kau rasakan ini indah, ini buruk, ini jelek, ini nikmat, ini pedis, ini manis, ini coklat. Coba kau mainkan semua rasa itu. Bagaimana kau bisa menundukkan semua itu sehingga ruhmu tidak kemudian ternoda oleh keadaan? Manusia turun ke bumi. Turun bukan cuma ruh, tetapi dibalut dengan daging. Daging memiliki keinginan, ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Roh hanya menginginkan ketundukan. Alastu birabbikum. Tapi daging ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Tapi daging tidak bisa kemudian melampiaskan keinginannya tanpa kemudian melibatkan ruh. Makanya kita tidak pernah mendengarkan seorang mayat melarikan diri setelah rumahnya mengalami kebakaran. Mayat menurut informasi telah memberikan kemudian keterangan kepada wartawan bahwa larinya itu dikarenakan karena api yang menutupi badannya itu sangat panas. Belum pernah ada mayat melarikan diri. Kenapa? Karena jasad tanpa roh itu kembali kepada tanah.
Nah ini Al-Quran, orang-orang kafir terdahulu pun sama seperti saudara ini. Ketika orang kafir bertanya kepada Allah, lalu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Kul, katakan kepada beliau, katakan kepada mereka, wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqah, qala may yuhyil idzama wa hiya ramin. Dan dia membuat perumpamaan bagi kamu. Allah kemudian membuat perumpamaan yang melupakan asal kejadiannya. Lalu mereka berkata, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh seperti ini? Dikubur tak ada daging, dikubur tak ada jasad, dikubur tak ada kemudian lambung, tak ada otak, tak ada mata, tak ada mulut, yang ada hanya tulang belulang berserakan. Siapa yang bisa menghidupkan ini, kata orang-orang yang tidak memiliki akal. Apa kata Allah? Wahai Nabiku Muhammad, kul, katakan kepada mereka, yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan kepada mereka, yang akan menghidupkannya tulang belulang ini adalah Allah yang menciptakannya pertama kali dari tidak ada tulang menjadi tulang, dari tidak ada menjadi ada, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Kalau Allah bisa menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, maka Tuhan jauh lebih bisa menciptakan manusia yang sudah ada kerangka tulangnya menjadi ada. Allah alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka ketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Apa kata Allah? Awalaisa alladzi khalaqas samawati wal ardi qadirin ala an yukhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Dan bukankah Allah menciptakan langit dan bumi, mampu menciptakan kembali yang serupa dengan itu, jasad yang sudah hancur itu? Benar, Allah maha mencipta lagi maha mengetahui. Jadi orang yang berakal akan sampai kepada keadaan apa itu? Ada orang yang mengatakan pada dirinya tak ada lagi Dajjal, tak ada lagi iblis. Dia sudah matikan Dajjalnya, dia sudah matikan iblisnya, sehingga setiap lisannya yang terlontar hanya kebaikan. Setiap dia berbicara hanya petua-petua yang membangun peradaban dan kebaikan. Setiap dia bergerak jasadnya akan tertuntun untuk sujud beribadah kepadanya. Orang ini adalah orang kufur nikmat. Ketika dia melihat dirinya beribadah dengan jasad yang merasakan dingin, merasakan sakit, merasakan peluh, tunduk beribadah kepada Tuhannya dengan jasadnya, begitu kembali ingin merasakan nikmat dari hasil upayanya, dagingnya dibuang, jasadnya dibuang, yang merasakan nikmat pembalasan hanya rohnya. Itulah orang yang kufur nikmat, orang yang tidak tahu berterima kasih. Kaki yang begitu sudah rentah, yang begitu sudah tua, berjalan dengan jauh arah menuju kepada tempat ibadah, sujud kepada Allah. Ternyata pada saat pembalasan, ternyata kaki hanya kembali menjadi tanah yang tak berguna. Padahal ruh tidak akan pernah bisa sujud dengan sempurna tanpa diikutkan oleh daging. Orang yang sadar, orang yang berakal akan mampu mengucapkan terima kasih kepada tubuhnya. Makanya orang yang sampai kepada ma'rifat, mereka akan menjadikan jasadnya ini sebagai jasad yang kemudian bersatu dengan Tuhannya. Menjadikan jasadnya adalah sesuatu yang suci, yang pantas kemudian kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jasad kembali dari Sang Yang Maha Suci, datang dari Sang Maha Suci, maka jasad yang datang dari Sang Maha Suci akan kembali kepada Sang Pemilik Allah, Allah Azza wa Jalla. Orang yang kufur nikmat seibarat seperti orang yang habis makan perkedel malamnya, lalu setelah dia masuk ke jamban, tubuhnya dibuang ke jamban seperti tak ada fungsinya dan tak ada gunanya. Padahal dia bisa berucap karena adanya lapisan lidah, dihalangi bibir, kemudian dipagari dengan gigi, gerakan tenggorokan, kemudian
sinyal yang dibentuk oleh akal, di mana akal itu berfungsi karena adanya aliran darah. Darah kemudian memberikan instruksi kepada nadi. Nadi mendapat pompa dari jantung. Tapi apa yang terjadi ketika ia kembali ke kehidupan yang kekal, masuk ke jannah, ternyata itu semua adalah sampah. Yang bisa merasakan kenikmatan surga ternyata hanya ruh. Ini adalah pemahaman orang koplak, pemahaman orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, di mana Allah telah menciptakan dia dalam bentuk fi aksani takwim. Kalau Anda tanpa jasad, Anda adalah setan genderuwo. Anda disebut manusia karena Anda punya jasad. Jasad Anda itu kudu sujud, bukan cuman ruh aja yang sujud. Makanya ketika diperintahkan jangan makan babi, jangan makan asu, bukan ruh Anda yang dilarang, jasad Anda yang dilarang. Kenapa jasad Anda yang dilarang? Karena jasad Anda itu layak suci di hadapan Tuhannya dan layak kembali disucikan di hadapan Tuhannya. Kenapa Adam kemudian didatangi oleh setan? Setannya tidak menggodanya. Wahai Adam, janganlah engkau begini, janganlah engkau begitu. Enggak. Tapi iblisnya datang mencobai Adam tentang apa yang ada pada diri Adam berupa biologis, yaitu lambung, yaitu perut, yaitu isi daripada jasadnya. Adam jatuh karena perut, bukan karena ruh, tapi karena perut. Kenapa? Karena jasad ini memiliki kemudian peranan penting. Makanya di Islam itu, kaidah Islamnya apa? Dimanapun kamu berada, pada posisi apapun engkau, duduk, berdiri, baring, sembahlah Tuhanmu, sucikanlah jasadmu. Makanya ada sistem wudhu. Pelihara wudhumu. Kenapa pelihara wudhu? Apakah ruh perlu diwudhuin? Enggak, jasad. Limadha? Kenapa? Karena jasad ini akan kembali kepada yang maha suci. Jasad tidak bisa kembali kalau di dalamnya ada unsur daging babi. Jasad tidak kembali kepada yang maha suci ketika di dalamnya ada unsur anjing. Jasad tidak akan kembali kepada yang maha suci ketika makanan-makanan yang diharamkan bersarang di dalam tubuh kita. Maka orang yang benar adalah orang yang tahu bahwa dia akan kembali kepada Allah, lengkap jasadnya dan juga ruhnya. Kenapa? Karena dia beribadah tunduk kepada Tuhannya. Tidak hanya ruh, tetapi jasad juga ikut berperan. Maka ucapkanlah terima kasih kepada jasadmu, yang dengan jasadmu kamu bisa bahagia, dengan jasadmu kau bisa merasakan nikmatnya gaji dari suami, karena ruh tidak akan peduli berapa gajinya suamimu dan seterusnya. Jasadlah yang menghantarkan Anda bahagia, bukan hanya sekedar ruh. Demikian. Baik, terima kasih atas tausiah Bang Juma. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa Allah bisa melakukan apa saja, termasuk membangkitkan yang sudah berserakan untuk dihidupkan kembali. Saya pernah mengatakan kepada Bang Juma bahwa Nabi Muhammad SAW adalah reinkarnasi dari Al-Masih Isa alaihi salam. Tetapi Bang Juma justru mengatakan saya sesat dan sakit jiwa. Sekarang saya ingin bertanya lagi sekali lagi kepada Bang Juma, karena tadi baru saja saya mendengar bahwa Bang Juma mengatakan nemu di mana Bang Arif kayak gitu. Loh, iya, mulai semalam dia mau naik ke kopalnya Bang Juma, saya tendang, makanya di kopal ini saja biar enggak mengotori kopalnya Bang Juma gitu. Oke, saya turun dulu ya abang-abang semua ya Bang Juma ya. Ya, silakan Bang MC Naga. Hati Bang Jemi, makasih Bang Jemi Ya, ayo Bang Ardi, nanti kalau lagi live sendiri nanti saya tampil ya. Oh ya, saya mau itu dulu. Masih keterangan dulu sama Bang Sinaga. Bang Sinaga, saya di sini tidak saling mempertahankan argumen atau merasa paling benar soal sejarah. Justru terutama seperti saya nih ya, banyak belajar dari Bang Ardi ini yang sebelah. Mungkin dianggapnya guru saya. Cuman itu ada beberapa hal yang saya tidak tahu. Makanya saya pun ke Bang Dito kan tidak memaksa hari ini. Oh, nanti malam saya tunjukkan bahwa Kaisar Konstantin itu yang membunuh Arius gitu. Saya apalagi dengan Bang Dito. Semalam pun ketika Bang Dito
banyak banyak masalah di situ. Saya mau ikut masuk ke dalam, mau dukung Bang Dito, cuman nggak bisa masuk gitu. Jadi jangan disamakan, masing-masing orang itu punya karakter masing-masing, Bang. Begitu aja. Terima kasih semua siang teman-teman semua ya. Permisi. Ya, makasih Bang Jimmy. Silakan Bang Sinaga, Ustaz Alif, Ketua Umum. Assalamualaikum Ustaz. Bang, nantilah kalau saya ikut kembali acara ini sudah jam 3 berjalan dulu ya. Ini saya terus terang tinggal saya ini kalau ini Bang Juma di Makassar ini, saya di Makassar ini. Saya keluar dulu ya, mau kerja. Ya, kebetulan saya makan tadi ya. Makasih ya. Nanti saya masuk ulang lah. Ya, oke. Makasih ya. Ya, ayo silakan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi silakan naik. Minta permintaan di multi. Atau tipping 3 di bawah, tipping 3 yang mau naik silakan.